mau bahas cerita rakyat tentang Nyi Roro Kidul. Kalian semua pasti udah pada nggak asing kan? Yuk kita simak bareng-bareng. Pada zaman dahulu, di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang begitu arif dan bijaksana. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai cukup banyak anak. Salah satunya adalah Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang memiliki paras yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama persis seperti ayahnya. Sang Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Ia ingin menjadikan Putri Kandita sebagai seorang pewaris tahta kerajaan Pajajaran. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi, para selir dan anak-anaknya merasa tidak setuju. Pada suatu hari, para selir berkumpul di suatu tempat. Mereka merencanakan untuk melakukan siasat jahat kepada Putri Kandita dan ibunya agar mereka dapat keluar dari istana dan tidak menjadi penerus tahta kerajaan. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir jahat yang memiliki ilmu hitam yang sangat sakti. Tanpa menunggu waktu lama, sang penyihir melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya sehingga memiliki penyakit kusta. Pada suatu hari, ketika Putri Kandita dan sang ibu bangun dari tidurnya, mereka mendapati wajah mereka yang begitu buruk rupa. Tubuh yang awalnya mulus, bersih, dan kuning langsat seketika berubah. Tubuh keduanya begitu dipenuhi oleh borok dan bau yang tidak sedap. Putri Kandita dan Permaisuri mengidap penyakit kusta. Sang raja yang merasa keheranan dengan penyakit tersebut bersegera memanggil tabib kerajaan. Namun, setelah mengalami berbagai pengobatan, penyakit yang diderita Putri Kandita dan sang Permaisuri tak kunjung sembuh. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya menemui raja. Mereka menghasut raja agar mengusir Putri Kandita dari kerajaan. Awalnya, Raja Prabu Siliwangi menolak. Namun, dirasa penyakit yang diderita oleh Putri Kandita tak kunjung sembuh, takutkan akan menularkan kepada rakyat-rakyat di sekitar, maka Raja berinisiatif untuk mengusir Putri Kandita. Tanpa sepengetahuan Raja, para selir dan anak-anaknya, Putri Kandita mendengar percakapan mereka. Putri Kandita merasa sakit hati sehingga Putri Kandita kabur dari istana seorang diri. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya ia tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang terdapat beragam batu karang dan ombak yang besar. Di salah satu batu karang tersebut, Putri Kandita merasa kelelahan sehingga tanpa terasa ia tertidur. Di dalam mimpinya, ia mendengar ada sosok yang berbicara menyuruhnya untuk masuk ke dalam air sehingga kulitnya dapat mulus kembali. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Lalu ia merenungi kejadian tadi. Apakah itu adalah wangsit atau hanya sekedar orang iseng saja? Setelah melihat sekelilingnya, ternyata tidak ada orang lain. Ia berpendapat bahwa itu adalah wangsit yang mengharuskannya bercebur ke dalam air. Sangat ajaib. Setelah Putri Kandita menyeburkan diri ke dalam air, berangsur-angsur penyakit yang dideritanya perlahan sembuh. Kesembuhan yang dialami oleh Putri Kandita tidak menyebabkannya kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk tinggal bersama masyarakat pesisir pantai selatan dan hidup berbaur bersama mereka. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal akan parasnya yang begitu cantik. Banyak dari pangeran kerajaan yang berniat untuk menjadikannya istri. Putri Kandita mengajukan salah satu syarat yang harus mereka hadapi. Mereka harus melawan Putri Kandita, menguji kesaktian mereka di atas gelombang air laut. Ternyata banyak sekali pangeran yang gagal sehingga lambat laun para pangeran tersebut menjadi pengikut Putri Kandita sehingga Putri Kandita dijuluki sebagai penguasa pantai selatan. Gimana cerita tadi? Aku harap kalian suka ya. Sekian dulu cerita yang bisa aku sampaikan. See you!